sebuah gagasan yang konkret, bukan sebuah teori atau retorika. Program makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak kita. Program makan siang Prabowo Gibran menuai kontroversi dan kritik dari berbagai sisi kebijakan. Dan makin menjadi-jadi saat tiba-tiba disinggung saat Presiden Joko Widodo mengadakan sidang kabinet untuk membahas rencana kerja pemerintah dan kebijakan tahun 2025 pada 26 Februari lalu. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, menekankan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan program makan siang gratis yang diusulkan oleh calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Alasannya sih, selain karena dianggap sebagai program ikonik, pembahasan ini juga dimulai untuk memastikan kesinambungan antara pemerintahan Joko Widodo dan pemerintahan berikutnya. Apalagi pemerintah sempat mempertimbangkan nih untuk menggunakan dana bantuan operasional sekolah alias dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis ini. Jadilah netizen makin bingung dan agak kesel. Inilah beberapa fakta penting tentang program makan siang dan susu gratis Prabowo Gibran. Program pemberian makan siang gratis untuk siswa di sekolah memang menjadi salah satu program unggulan dari Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Program ini diusulkan sebagai solusi atas paradoks bahwa Indonesia yang kaya akan potensi nutrisi pangan, namun memiliki tingkat gizi buruk yang tinggi di kalangan penduduknya. Menurut laporan FAO 2022, sekitar 17,7 juta orang atau sekitar 6,5% dari populasi Indonesia mengalami kekurangan gizi. Persoalan ini juga berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia alias IPM nasional. Program ini secara resmi masuk dalam dokumen visi misi ketika pasangan Prabowo Gibran mendaftarkan diri ke KPU pada 25 Oktober 2024. Program ini katanya diharapkan dapat membawa dampak positif, termasuk perbaikan kualitas sumber daya manusia, menggerakkan ekonomi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh laporan World Food Program alias WFP yang berjudul State of School Feeding Worldwide 2022 menyebutkan program makan siang gratis di sekolah telah membantu lebih dari 418 juta siswa secara global, termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan di 76 negara. Dengan berhasil menciptakan sekitar 4 juta lapangan kerja baru. Hal ini menunjukkan bahwa program makan siang gratis di sekolah tidak hanya meningkatkan gizi dan pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian global. Nah, untuk menjalankan program ini, Prabowo dan Gibran berencana membuat Kementerian Koordinator alias Kemenko baru karena dianggap sebagai program terbaik untuk hasil cepat. Makanya butuh pendekatan khusus. Langkah-langkah implementasi program makan siang gratis ini sempat terungkap melalui sebuah simulasi yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang di SMP Negeri 2 Curug di penghujung Februari lalu. Simulasi ini dimulai dengan para siswa yang diminta untuk membawa tempat makan dari rumah mereka sendiri. Setelah itu, para siswa diminta juga untuk mengumpulkan tempat makan tersebut di pihak sekolah sebelum masuk ke kelas. Kemudian, pihak sekolah akan menyediakan makan siang yang telah ditentukan sebelumnya ke dalam tempat makan milik siswa. Terdapat 4 menu nih yang disediakan dalam simulasi ini, dengan setiap siswa dalam kelas yang sama mendapatkan menu yang seragam. Pada jam istirahat, tempat makan kemudian dikembalikan kepada siswa untuk disantap. Untuk penyediaan makanan, SMP Negeri Curug 2 berkolaborasi dengan UMKM di kantin untuk menyediakan makanan tersebut dengan harga Rp15.000 per anak dengan menu yang bervariasi. Anggaran untuk simulasi ini berasal dari dana daerah yang diambil dari program daerah yang sebelumnya sudah lebih dulu diprogramkan, bernama Anak Sehat Sejahtera, disingkat Aksara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir dalam simulasi tersebut menyatakan bahwa ini merupakan pilot project
Dan pemerintah akan memetik pelajaran dari simulasi ini untuk menyempurnakan pelaksanaan program makan siang gratis di tahun 2025 mendatang. Airlangga juga membuka kemungkinan bahwa simulasi serupa akan dilakukan di sekolah lain. Dan ini merupakan inisiatif dari pemerintah Kabupaten Tangerang untuk membuat kebijakan publik yang lebih baik. Program ini disebut-sebut tidak hanya merupakan langkah segera, tetapi juga sebuah investasi jangka panjang dalam meningkatkan gizi masyarakat Indonesia. BUMDes, UMKM, dan koperasi akan dijadikan sebagai satu entitas terintegrasi untuk mengatur rantai pasok khusus dalam penyediaan kebutuhan bahan pangan untuk program ini. Maka dari itu, menurut perkiraan dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran, program ini akan memerlukan anggaran sekitar 450 triliun rupiah untuk beroperasi penuh pada tahun 2029. Namun, untuk tahap awal yang dijadwalkan mulai pada tahun 2025, diperkirakan akan membutuhkan anggaran sekitar 100 triliun hingga 120 triliun rupiah. Anggota Dewan Pakar TKN menjelaskan bahwa setiap tahunnya diperlukan pasokan sebanyak 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton daging ayam, 500.000 ton daging sapi, 1 juta ton daging ikan, dan 4 juta kiloliter susu sapi segar. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, anggaran untuk program makan siang gratis yang diperkirakan sebesar Rp15.000 per anak itu belum termasuk anggaran untuk program susu gratis yang juga akan dilaksanakan. Program makan siang gratis ini akan ditujukan kepada beberapa kelompok seperti balita dan ibu hamil, serta akan diperluas hingga ke tingkat SMP di daerah-daerah dengan tingkat stunting yang tinggi, sejalan dengan visi dan misi Prabowo Gibran. Nah, sekarang mari kita lihat penerapan program serupa yang sudah lebih dulu dijalankan. Salah satunya di India nih. Program makan siang gratis yang diberikan oleh pemerintah India sudah dikenal sejak tahun 1995 melalui Program Nasional Dukungan Gizi untuk Pendidikan Dasar yang dikenal sebagai Midday Meal Scheme sebagai salah satu program pemberian makanan sekolah terbesar di dunia. MDMS atau Midday Meal Scheme ini telah menjangkau sekitar 125 juta anak berusia 6-14 tahun di seluruh India. Program ini telah mengalami beberapa perubahan seiring berjalannya waktu, seperti perubahan nama menjadi PM Posan. Pada tahap awal, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi India adalah penerapan program ini dalam skala besar, mengingat jumlah penerima manfaat yang sangat besar. Namun dengan pedoman yang ada, pemerintah dapat memobilisasi kemitraan pemerintah swasta untuk melaksanakan inisiatif ini. Pemerintah India juga berhasil menjalin kemitraan dengan NGO untuk menyediakan makanan tengah hari untuk anak-anak di sekolah. Mekanisme pembiayaan program ini dilakukan dengan membagi dana antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian, dengan perbandingan tertentu untuk biaya memasak dan honorarium. Namun, program ini tidak berjalan dengan mulus dan mengalami beberapa kendala, seperti insiden keracunan makanan di beberapa sekolah yang menimbulkan keresahan di masyarakat, serta tingginya praktik korupsi anggaran. Nah, ini nih yang perlu diwanti-wanti. Ya, meski begitu, program ini disebut-sebut telah memberikan dampak yang cukup besar dalam meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di India. Program makan siang gratis juga telah diterapkan di beberapa negara selain India. Sejak tahun 1940-an, Brasil telah melaksanakan program ini untuk 40 juta anak sekolahnya. Di Inggris, program makan siang gratis diperkenalkan baru-baru ini, tepatnya pada tahun 2023. Estonia telah menerapkan program serupa sejak tahun 2002, dan Finlandia telah melakukannya sejak tahun 1943. Amerika Serikat juga mulai menerapkan program makan siang gratis selama pandemi COVID-19. Sementara Swedia telah melakukannya sejak tahun 1970-an. Jika nantinya makan siang gratis sepenuhnya didanai oleh APBN, program ini akan menjadi salah satu beban anggaran terbesar setelah pendidikan dan perlindungan sosial. Gak heran kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan perlunya penilaian mendalam terhadap program ini, termasuk
potensi dampak terhadap defisit APBN 2025 yang diperkirakan berkisar antara 2,45 hingga 2,8%. Sedangkan menurut Mahfud MD program makan siang gratis yang diajukan oleh Prabowo Gibran adalah program dari pemerintahan yang baru. Selama periode pemerintahan Jokowi, tidak ada program makan siang gratis. Makanya tidaklah tepat jika memasukkan program makan siang gratis ini ke dalam APBN 2025. Sebab RAPBN-nya disusun dan akan ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi. Dan sebagai perwakilan Bank Dunia, Satu Kahkonen, yang juga menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu rincian program makan siang gratis dari pemerintah. Namun penting bagi pemerintah untuk menetapkan secara jelas bentuk dan sasaran program ini, serta membandingkannya dengan sumber daya yang tersedia saat ini. Sejauh ini Indonesia telah mematuhi pagu defisit fiskal sebesar 3% dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai program ini membuat defisit APBN. Kalau dicermati, program makan siang gratis ini memang memiliki potensi manfaat besar untuk peningkatan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Tapi juga dihadapkan pada tantangan pengawasan anggaran. Makanya perlu evaluasi dampak jangka panjang terhadap pendidikan dan ekonomi Indonesia untuk memastikan keberhasilan program ini, serta perencanaan yang matang dan pengawasan yang efektif untuk menjaga keberhasilan dan keberlanjutan program ini. Menurut kamu sendiri gimana nih?